Kita masuk ke materi berikutnya tentang content based filtering. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depannya untuk content based filtering. Kita sekarang pengantar dulu untuk content based filtering. Sebentar. Ya. Oke, di sini ada Pak Agung Toto Wibowo karena ada beberapa slide yang saya ambil dari Pak Agung Toto untuk contoh-contohnya. Ya, jadi saya ambil beberapa slide dari slide-nya Pak Agung Toto karena Pak Agung Toto juga partner saya dalam mengajar rekomendasi sistem, tapi di semester ganjil. Biasanya semester ganjil itu bisa sampai ada 3 kelas gitu ya. Kadang 4 kelas, ada yang 3 kelas, kadang 4 kelas. Kalau semester genap memang hanya dibuka 1 kelas. Oke, tentang content based filtering, coba kita review sedikit. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang collaborative filtering ya. Nah, ini sekarang kita ada paradigm kedua, yaitu content based filtering. Sebenarnya paradigma itu tidak hanya 3 ya, ada 4 ya, kemarin yang saya sebut 4. Jadi kolaboratif, content based, knowledge based, dan hybrid. Sebenarnya tidak hanya itu ya. Ada banyak itu di apa itu namanya? Karena ini terus berkembang. Jadi di beberapa paper-paper itu dia mengungkapkan banyak sekali paradigma, tetapi ya memang ini yang basic adalah yang kita pelajari 4 ini ya. Jadi kolaboratif, content based, kemudian hybrid. Nah, ya ini yang kita bahas ya. Yang selanjutnya banyak sebenarnya ya. Cuman itu silakan nanti Anda bisa belajar lebih lanjut, karena kalau kita bicara tentang materi tentang rekomendasi sistem itu bisa nggak cukup 1 semester gitu ya sebenarnya. Cuman paling tidak saya pengantar sajalah, pengantar untuk rekomendasi sistem ini. Oke. Nah, content based filtering bedanya dengan collaborative filtering. Kalau collaborative filtering itu sistem itu membutuhkan data dari komunitas, data orang lain untuk nanti merekomendasikan produk. Nah, sementara jika di content base, dia rekomendasinya itu hanya berdasarkan data dari user aktifnya saja. Sebentar, ini WA saya masih bunyi. Bentar, ini kayaknya harus saya ini dulu, bentar. Bentar ya. Biar nggak bunyi-bunyi. Ya, bentar ya. Ya, udah. Jadi sampai mana tadi? Dalam content base itu hanya berdasarkan pada data atau history dari user yang bersangkutan yang akan direkomendasikan produk. Jadi nanti sistem merekomendasikan hanya berdasarkan data dari user itu sendiri, bukan data dari user lain. Kalau kolaboratif itu memerlukan data dari user lain. Namanya juga kolaboratif gitu ya. Nah, content base itu hanya berdasarkan pada history dari user yang bersangkutan. Jadi kalau secara prinsip itu show me more of the same what I've liked. Jadi tunjukkan padaku of the same what I've liked. Jadi apa-apa yang sama dengan yang sudah saya sukai sebelumnya. Bukan sama dalam arti barang yang sama, tetapi barang-barang yang punya karakteristik yang sama dengan apa yang pernah saya sukai. Nah, itu kalau dari sisi user seperti itu. Karena memang prinsipnya itu rekomendasi hanya berdasarkan pada data user itu sendiri, histori dari user itu sendiri. Jadi apa yang pernah dia rating, apa yang pernah dia like, apa yang pernah dia favoritkan gitu ya. Kalau misal video ya apa yang pernah dia tonton,
dan sebagainya. Ya, ini berdasarkan histori dia sendiri. Nah, nanti akan dicari produk-produk atau item yang punya kesamaan dengan barang-barang yang pernah dia sukai, yang pernah user sukai ini. Oleh karena itu diperlukan fitur dari produk itu, karena nanti ini juga beberapa yang nanti diekstrak, nanti akhirnya untuk dicarikan similarity dengan barang yang pernah disukai oleh user ini, itu adalah dari fitur produk itu sendiri. Jadi product features dari kalau misal produknya ada ribuan atau mungkin jutaan ya barangkali ya berarti memang harus punya gitu, harus punya data ini product features. Beda kalau kolaboratif nggak perlu ini gitu, dia hanya perlu data rating saja. Nah itu ya bedanya ya, dia hanya perlu data rating, cuman dia perlu untuk rekomendasi itu dia bekerja untuk community data, jadi tidak hanya data dari yang bersangkutan tapi data dari komunitas. Oke, itu prinsipnya. Jadi ini tadi yang saya sudah singgung bahwa dalam kita pada saat kita menggunakan collaborative filtering, jadi selain user rating tidak ada yang perlu diketahui oleh sistem untuk merekomendasikan item. Jadi tidak ada hal yang terkait dengan item ya, hal yang terkait dengan item yang diperlukan untuk proses rekomendasi. Jadi hanya rating saja memang kalau di collaborative filtering. The costly task of providing data to data item based on the system is avoided. Jadi dalam mengumpulkan item description atau fitur-fitur produk ya, ini kan dalam content based filtering itu kan kita perlu ini ya, product features, kita harus punya product features. Ini termasuk costly, termasuk effort yang besar gitu ya. Katakanlah handphone, wah kita harus punya database spek dari semua handphone yang ada, misal domainnya handphone. Apalagi e-commerce yang dia multi domain ya, bisa smartphone, bisa laptop, macam-macam seperti Amazon itu ya, itu dia harus punya spesifikasinya, punya fitur-fiturnya, data fitur-fiturnya, karena itu dimanfaatkan untuk rekomendasi. Nah, kalau untuk collaborative filtering memang tidak memerlukan itu semua, dia hanya perlu rating ya, data rating. With a pure collaborative filtering approach, a very intuitive way of selecting recommendable product based on their criteria and the specific reference user is not possible. Ya, kalau kita menggunakan collaborative filtering murni, artinya yang tidak dipadukan, tidak dihybrid dengan metode-metode yang lain, benar-benar metode yang ada di dalam paradigma collaborative filtering itu jadi kalau misal gini ya, karena dia itu hanya merekomendasikan produk berdasarkan rating, sehingga ada informasi yang hilang bahwa seseorang itu mungkin menyukai sebuah item barang atau beberapa item barang itu berdasarkan karakteristik dari barang itu sendiri. Itu kan masuk akal ya. Ya, seperti halnya Anda Anda membeli sesuatu ya karena memang Anda suka terhadap fitur-fiturnya, terhadap karakteristik dari produk itu gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan pure collaborative filtering, informasi itu akan hilang karena yang kita gunakan hanya rating saja, hanya perilaku rating kita dibanding dengan perilaku rating orang-orang yang lain yang ada di dalam sistem itu ya, kolaboratif. Contohnya, it will be straightforward to recommend the new Harry Potter book. Nah, ya ini masuk akal kalau sistem itu merekomendasikan buku tentang Harry Potter yang baru gitu ya ke Alice ya, ini Alice itu usernya. Jika kita tahu bahwa buku Harry Potter ini adalah buku fantasy novel ya, dia fantasy novel
dan kita juga tahu bahwa Alice itu selalu menyukai fantasy novels. Sehingga masuk akal kalaupun kita merekomendasikan buku Harry Potter ini kepada si Alice. Itu kan masuk akal sekali. Nah, memang ini kalau kita menggunakan pure collaborative filtering ini informasi yang hilang. Karena artinya secara intuitif itu kan hal yang sifatnya intuitif ya. Jadi intuitif, dia sangat intuitif kan, bahwa memang kalau Anda menyukai seseorang atau Anda memilih sebuah barang ya karena memang Anda menyukai barang itu gitu ya. Artinya karakteristik, bukan langsung menyukai itu, tapi apa ya, ada sesuatu yang memang disukai dari barang itu, karakteristik dari barang itu yang disukai. Jadi sistem itu akan mengekstrak karakteristik apa sih, barang-barang seperti apa sih yang disukai oleh user itu. Oh, barang yang memiliki karakteristik ini tuh yang item A, item B, item C, nah seperti itu. Nah, ini content based cara kerjanya seperti itu ya. Nah, recommendation system can accomplish other recommendation test only if two pieces of information available. Nah, oke. Sebuah recommender system khususnya untuk ya kalau secara intuitif tadi ya, jika memang nanti sistem itu akan merekomendasikan item berdasarkan karakteristik dari produk yang disukai oleh user, maka sistem itu membutuhkan description, paling tidak ada ini ya, dua macam informasi yang harus ada di dalam sistem, yaitu description of the item characteristic. Jadi deskripsi dari item itu sendiri, artinya fitur-fiturnya gitu ya, atau mungkin deskripsi tertentu tentang barang itu. Kalau misal misal tentang pariwisata gitu, destinasi wisata, paling tidak ada deskripsi dari tempat wisata itu. Selain juga dia termasuk kategorinya apa, terus kemudian fitur-fitur yang melekat ke dalam destinasi wisata itu, misal tempat parkirnya luas, kategorinya wisata alam gitu ya, tarifnya berapa, misal seperti itu ya, dan segala macam itu kan fitur atau deskripsi dari sebuah destinasi wisata. Deskripsi ya misal cerita singkat tentang destinasi wisata itu. Ya, nah selain itu juga user profile that somehow describes the past interest of user. Jadi user profile yang menggambarkan interest dari user itu, interest history ya, berdasarkan history. Dari historinya, data history dari user itu kan dapat disimpulkan interest dari user itu apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi deskripsi item dan juga user profile itu harus ada, itu sebagai input nanti untuk bahan dari sistem untuk merekomendasikan item atau produk. Nah, the recommendation task then consists of determining the item that match user preference best. Ya. Jadi tugas dari sistem itu adalah menentukan item yang match, yang sesuai dengan user preference, tentunya yang best, yang paling sesuai. Called as content based recommendation. Nah, ini yang disebut sebagai content based recommendation. Jadi recommendation yang seperti inilah itu yang disebut sebagai content based recommendation. Meskipun short and must rely on additional information about item and user preference ya, meskipun sistem ini mengandalkan informasi tentang item dan user preference, ini tapi metode ini ya, content based filtering ini tidak membutuhkan keberadaan large user community or rating history. Jadi tidak membutuhkan data komunitas, gitu ya. Ini karena memang ini butuh data yang besar gitu ya. Dalam rekomendasinya itu yang kadang-kadang menjadi masalah bagi metode kolaboratif itu, kadang-kadang kalau datanya sangat besar. Nah, itu sampai sekarang juga masih merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Makanya di soal kuis tadi kan ada memory base, model base. Model base itu salah satu bentuk solusi untuk
penanganan large scale data dari sebuah sistem ya, katakanlah itu di e-commerce atau apa gitu ya. Ya, oke. Lanjut. Bagaimana tentang content based dan knowledge based filtering? Apa bedanya? Nah, dikatakan di sini bahwa there is no exact border between content based and knowledge based system in the literature. Jadi dalam beberapa literatur itu bahkan dikatakan content based itu ya masuk di dalam knowledge based approach. Jadi dia sebagai subset itu ya, subset dari knowledge based filtering. Jadi bagian, artinya content based itu termasuk bagian dari knowledge based filtering. Jadi tidak dianggap berbeda. Cuman ada juga beberapa literatur yang memang membedakan, karena memang ada bedanya juga sebenarnya ya. Ada yang literatur yang menganggap itu content based, knowledge based itu ya sama saja. Cuman ada dari literatur yang membedakan, termasuk yang di Ditmarjana. Kenapa dia membedakan itu? Karena content based itu dicirikan dengan dia fokus pada exploiting the information in the item description. Jadi dia eksploitasi dari fitur-fitur produk itu sendiri. Sementara knowledge based filtering itu ya item description iya, tetapi ada knowledge-nya. Ada knowledge yang ada di dalam sistem. Knowledge ini di-copy dari pengetahuan pakar, ya, di-copy dari pengetahuan pakar, kemudian ditanamkan ke dalam sistem. Nanti rekomendasinya itu berdasarkan pengetahuan ini, ya. Jadi kalau di dalam content base itu memang dia fokus pada item description. Ya memang banyak digunakan bisa metode-metode yang ada di dalam machine learning seperti itu ya. Nanti untuk melakukan prediksi gitu ya. Sementara kalau di knowledge based filtering itu ada knowledge ya. Kalau knowledge ini memang ditanamkan berdasarkan, kalau di AI itu disebut sebagai ini apa? Istilahnya itu ada formalism, kemudian ada akuisisi pengetahuan. Ya, jadi melalui tahapan akuisisi pengetahuan itu memang dari ekspor, kemudian ada dilakukan formalism. Formalism itu ya yang nanti bentuk formal itu adalah sesuatu model yang dikenali oleh komputer dan juga dikenali juga oleh manusia. Contohnya itu misal ontologi. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa saya juga sedang mengembangkan dan pernah dan masih mengembangkan satu knowledge based filtering dengan memanfaatkan ontologi. Nah, ontologi itu pengetahuan dari sistem. Ya, oke. Tuh sebentar sambil wakom dulu ya. Saya konekkan dulu. Ya. Biar bisa sambil nulis. Ya, lanjut. Jatuh. Ya. Ya, tadi sampai sini ya. Jadi ada knowledge. Ada tambah knowledge. Di samping item description, dia juga ada knowledge. Oke, lanjut. Apa yang menjadi challenge? Sebentar, saya baca example the reason that someone like someone or not always. Nah, oke. Acquisition ini bersifat subjektif, qualitative features. Jadi begini, kadang-kadang orang itu memilih sebuah barang itu dia bukan berdasarkan pada fitur-fiturnya. Nah, ini yang menjadi challenge ya. Dia tidak berdasarkan pada fitur-fiturnya, tetapi bisa saja dari exterior design katakanlah. Bisa dari lifestyle, itu juga memungkinkan kan.
lifestyle yang sifatnya memang subjektif. Nah, sesuatu yang sifatnya subjektif ini memang susah kalau ditangani oleh content based filtering, gitu ya. Karena memang ini seperti tidak ada, ya bisa juga dicari polanya ya, bisa dicari polanya. Cuman ini sebuah pola yang memang butuh pembelajaran yang lebih khusus, gitu ya. Seperti smartphone aja misalnya. Misal saya beli, ya pokoknya saya flagship dari Apple katakanlah, flagship dari iPhone, apapun itu setiap keluar ya saya pilih itu. Terlepas dari fitur-fiturnya saya gunakan atau tidak kan gitu ya. Nah itu. Jadi dia memang dari lifestyle. Mungkin aja memang karena dia suka desainnya gitu ya. Dia suka desain dari katakanlah gini mobil ya gimana pun juga saya saya suka flagship, entah itu flagshipnya BMW, entah itu flagshipnya Mercy katakanlah, itu entah itu flagshipnya Toyota, pokoknya flagshipnya gitu. Jadi itu bisa sebagai lifestyle ya, bagian dari lifestyle. Ini yang misal masing-masing menjadi tantangan. Pada saat kemarin saya S3, ini juga sering ditanyakan oleh penguji, ya, penguji tentang sebenarnya orang itu kadang milih barang itu bukan karena fungsinya, bukan karena item description-nya, dia nggak peduli dengan item description-nya, tapi mungkin aja lifestyle-nya, sesuatu yang tidak terlihat, seperti desain, itu kan susah untuk diekstrak itu kan susah ya, diekstrak oleh komputer dalam bentuk ya entah itu dengan data mining atau apa, itu kan susah gitu ya. Biasanya konten bisnis itu nanti memanfaatkan salah satu teknik di data mining, DF gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di depan nanti. Ya, oke. Kemudian manual acquisition process on product description. Nah, ini juga masih menjadi tantangan karena dalam content based filtering, karena kita harus ada data fitur-fitur dari produk, sehingga manual gitu ya, pengisian fitur-fitur secara manual itu kadang-kadang nggak bisa dihindarkan. Memang kita bisa saja melakukan crawling ya, crawling kalau memang ada website khusus yang memang menyediakan itu. Seperti kemarin saya riset di tahun 2020 kemarin dengan teman-teman dari Gunadarma dan ITB itu tentang bagaimana mengupdate pengetahuan yang tadi dalam bentuk ontologi itu ya, bersamaan dengan fitur-fitur dari produk, karena disimpan juga di dalam ontologi fitur-fitur dari produk itu. Nah, karena saya mengambil smartphone itu sebagai domain, jadi saya mengambil GSM Arena. Itu sistem akan melakukan crawling dari GSM Arena, kemudian diupdate ke dalam ontologi. Oke, itu bisa kalau memang kebetulan memang ada sebuah source tertentu yang memang menyediakan spek-speknya secara lengkap. Seperti GSM Arena itu hampir semua handphone ya, asal memang statusnya jelas gitu ya, mereknya jelas, itu ada spek-speknya secara lengkap itu di GSM Arena. Tapi untuk domain lain kan belum tentu juga. Nah, ini yang sering jadi masalah. Example di sini ya, dalam Music Genome Project ya, ini untuk pandora.com, ini musik ini ya. Songs are manually, jadi apa itu namanya, anotasi pada lagu itu dilakukan secara manual gitu ya, manually annotated by musician with up to several hundred features, padahal fiturnya bisa aja ratusan gitu ya. Nah, ini memang masih menjadi challenge juga di content based filtering. Beda kalau kolaboratif, itu memang ada rating, itu langsung bisa, karena rating itu pada dasarnya hampir selalu ada gitu ya. Oke. Content representation. Content based recommendation have filtering Nah, jadi content based filtering itu awalnya itu dikembangkan untuk domain teks sebenarnya. Jadi untuk text based item, jadi item-item yang memang berbasis pada teks ini memang pada awalnya seperti itu ya untuk content based filtering. Bisa dia news recommendation, bisa message recommendation, ataupun blog recommendation,
ya hal-hal yang terkait dengan sosial media yang biasanya teks itu bisa. Memang awalnya di situ gitu ya. The standard approach in is not maintain less amount of Nah, oke. Sebenarnya yang di-maintain dalam content based recommendation itu not. Jadi ya, dia tidak memaintain list of meta information features. Jadi bukan informasi-informasi dari fitur itu sendiri sebenarnya, ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, tetapi adalah menggunakan list of relevant keyword, ya, keyword yang relevan yang muncul dalam dokumen. Relevant keywords that appear within the document. Karena memang pada dasarnya di awal tuh dikembangkan untuk area yang text-based text ya, berbasis teks, item berbasis teks, text-based item. Jadi dia mencocokkan keywords. Idenya adalah list of keywords can be generated automatically from the document content itself or from a free text description thereof. Jadi list of keyword itu di-generate secara otomatis dari dokumen, from dokumen. Jadi kalau news gitu ya, news dia kan punya banyak term gitu ya, punya banyak kata-kata gitu ya, words-nya kan banyak gitu ya. Nah, nanti ada sebuah sistem yang nanti dapat mengenerate keywords-nya secara otomatis dari dokumen. Nah, nanti baru dicocokkan. Jadi dokumen-dokumen yang ada di dalam item itu, katakanlah news ya, news. Dan nanti ada keyword di ekstrak gitu ya, sekian keyword untuk satu news. Nanti apa yang pernah dia sukai, user yang pernah dia sukai itu kan juga ada di ekstrak juga kan, bisa diekstrak. Nanti dicocokkan. Nah, idenya segitu ya. Seberapa sama gitu ya. Kalau sama, ya oke, itu termasuk yang nanti direkomendasikan. Ya, ini contohnya ya. System recommend news articles by comparing the main keywords of an article in question. Artinya ini dari sisi user. Sebenarnya ini istilah aja in question ya. Artinya ini dari user profile-nya ya. Apa-apa yang pernah disukai oleh user itu. Kan ada dokumen ya. Dan ini kan ada keyword-keywordnya gitu ya. Nah, ini dicocokkan. Ini dibandingkan ya, dicocokkan with the keywords that appeared yang muncul in other article that. Oh ya, ini yang user profile-nya, maaf. Ini yang user profile-nya. Ya. Jadi akan dicocokkan yang ada di dalam user profile ya, yang di rating oleh user di masa lalu dengan yang ada di dalam sistem itu. Nanti akan dilakukan pencocokan dokumennya. Dilakukan matching. Idenya seperti itu. Nah, ini contoh buku rekomendasi, ini juga termasuk basis teks ya, ini teks juga. Contoh buku ini judul-judulnya, ada genre ya, kemudian authornya, penulisnya, ya ini bukunya itu dikemasnya seperti apa, ada yang hardcover, ada yang paperback, segala macam, ini price-nya, harganya ya. Kemudian, nah ini keywords yang di-generate dari ini buku ini ya, dokumen buku-buku dianggap sebagai satu dokumen gitu ya. Keywordnya mungkin ya tergantung, ini maka metode untuk mengenerate keywordnya ini juga macam-macam nanti gitu ya. Mengenerate keywordnya itu yang gimana caranya gitu ya. Ya, ada yang otomatis, ada juga yang memang sudah disediakan. Jadi sebuah sistem itu menyediakan keywords pada saat sebuah buku itu dimasukkan ke dalam sistem, itu sistem meminta keywords-nya apa. Biasanya seperti itu, kalau orang membuat paper itu kan biasa di bawah abstrak ada keyword itu sebenarnya nanti bermanfaat untuk pencarian sebenarnya ya, untuk pencocokan dengan yang dicari oleh user
dengan yang ada di dalam sistem itu, di dalam database-nya itu ada pencocokan terhadap keyword. Maka itu pentingnya keyword ya. Ya, gitu ya. Jadi seperti kalau kita di e-commerce itu kadang-kadang juga harus ini memasukkan beberapa keyword atau mungkin tag gitu ya, Nah, itu nanti untuk pencarian. Beberapa tag gitu ya, atau mungkin kategori, masuk kategori yang mana gitu ya. Nah, itu nanti digunakan untuk pencarian, dimanfaatkan untuk pencarian. Kemudian coba kita kembali lagi ke Alice ya. Construct Alice profile, kita kembali ke masalah Alice ya. Ini kita sistem membangun Alice profilnya si Alice. Dia secara eksplisit itu menanyakan ke Alice tentang budget ya, desired price range, jadi rentang harganya yang dia inginkan oleh si Alice itu di rentang harga berapa, dan juga genrenya apa gitu ya. Ini tentang buku ya, ini tentang buku. Kita tadi ini buku ya, ini bicara tentang buku ya, ini buku. Nah, jadi rentang harganya pengen yang seberapa dan genrenya apa, genre dari buku itu. Nah, kemudian sistem akan meminta Alice untuk merating set of item ya. Misal gini ya, desired price range dan apa itu namanya preferred genre ini kan sistem bisa dapatkan nih buku-buku yang sesuai dengan ini. Nah, tapi banyak, mungkin aja banyak. Nah, sistem nanti bisa apa itu namanya merandom, mengambil sampel ke si Alice untuk dia nanti merating, si Alice itu merating. Nah, oke, setelah seperti itu, in the sample the set of preferred genre could be defined manually. Jadi genre itu bisa didefinisikan secara manual oleh Alice sendiri karena memang diminta oleh user, di mana sistem automatically menurunkan set of keyword from this book yang jadi gini, proses yang ini tadi ya. Jadi Alice diminta untuk masukkan price range-nya serta genre-nya apa. Nah, kemudian berdasarkan ini sistem akan memberikan contoh-contoh item barang yang sesuai di sini. Nah, ada ratingnya kan. Oke ya. Jadi nah kemudian sistem itu akan secara otomatis dia mengenerate keywords dari buku-buku yang disukai oleh Alice yang ada di sini. Ya. Oke. Nah, oke, sudah didapatkan user profile di sini. Di sini sistem sudah mendapatkan user profile atau user model lah gitu ya. User model atau user profile. Nah, setelah itu, ini contoh ya. Buku ini genrenya, title apa nulisnya, tadi itu ini ya. Tabnya ini keyword ini contohnya ya. Oke. Kemudian oke, masih berlanjut di situ contoh yang kasus Alice ya. Nah, nanti tadi kan apa tuh si Alice itu sudah merating beberapa item yang diajukan oleh sistem, di mana di sini ada keyword-keywordnya. Ya, ini ada keyword-keywordnya yang disukai oleh Alice. Nah, kemudian yang ada di dalam sistem itu juga ada dokumen-dokumen gitu ya, dengan keyword-keywordnya. Nah, tugas berikutnya adalah menghitung similarity antara dua set ini ya, yang ada di dalam user profile dan yang ada di dalam sistem. Nah, sistem will simply check whether the genre of the book and the latest preferred genre ya tadi ya, calculate the similarity. Nah, ini lanjutnya adalah dia menghitung similarity or overlap of the involved keywords. Jadi keyword-keyword yang terlibat. Jadi cara yang paling sederhana itu dengan Dice coefficient. Sebenarnya dia itu
similarity-nya itu menghitung overlap dari involved keywords. Jadi ini irisan. Katakanlah ini ya, similarity antara dua dokumen BI dan BJ. Itu rumusnya adalah keywords yang ada di dalam BI irisan dengan keywords yang ada di BJ. Ini dikalikan 2. Ini ya, ini jumlahnya berapa? Ya, kalau ada tanda apa itu namanya? Kayak harga mutlak ini masuk kardinalitas. Ini jumlah elemennya ada berapa dari hasil irisan ini. Nanti dibagi dengan ini ya. Jumlah keywords ini ditambah jumlah keywords yang ada di dalam jadi jumlah keywords yang ada di dalam BI dan jumlah keywords yang ada di dalam dokumen BJ. Nah, ini ditemukan nanti nilai similarity-nya. Intinya itu sebenarnya di similarity ini, content base-nya. Nah, oke, ini yang paling naif gitu ya, pendekatan yang paling naif. A list of words that appear in all documents and describe each document by Boolean factor. Jadi cara yang paling gampang itu adalah di-list saja semua kata yang muncul di dalam dokumen dan describe each document dengan Boolean vector. Jadi kalau dia apa itu namanya, katakanlah ini dokumen 1 ya, dokumen 1, ini dokumen 2. Ini kata 1, tem 1, tem 2, tem 3, gitu dan seterusnya. Ini muncul di item 1. Gitu ya. Tem 1 nggak muncul di item 2 gitu ya. Item 2 muncul di item 2, ini item 1. Nah, seperti itu. Jadi dengan Boolean vector. Boolean itu 1 sama 0. User profile is described by similar list. Jadi user profile juga gitu, sama. Ya. Yang tadi apa tuh namanya? Yang di rating oleh Alice tadi ya. Ini juga disusun seperti itu vektor booleannya. Jadi kemunculannya ini di apa tuh? Kemunculannya. Oke, terus document matching can be done by measuring the overlap interest and document content. Jadi apa tuh namanya? Ya ini nanti berdasarkan ini vektor dari tem-tem ini ya. Ini nanti dihitung kesamaan antara dokumen 1 dan dokumen yang lainnya. Terutama yang ada di dalam user profile dibandingkan dengan yang ada di sistem gitu ya. Ya, yang menjadi problem, the simple encoding is based on assumption that every word has the same importance within a document. Nah, ini memang cara yang naif itu yang paling mudahnya, yang paling sederhana, paling simple ya. Jadi semua kata-kata yang berarti kan gini ya, ini nanti akhirnya banyak sekali gitu ya. Kata-katanya kan itu banyak sekali. Misal dokumen kan kata-katanya banyak sekali. Ini kan dokumen 1, dokumen 2 dan seterusnya, tem-temnya bisa banyak sekali. Nah, simple encoding is based on the assumption that every word has the same importance within document. Meskipun intuitif ya, bahwa kata yang muncul lebih sering itu lebih sesuai untuk mengkarakteristikkan dokumen. Jadi apa ya, kata-kata yang penting gitu ya, sebenarnya gini, kata yang paling sering muncul di dalam sebuah dokumen itu adalah kata yang memang sesuai untuk mengkarakteristikkan dokumen itu, karena kita kan pengen mencari karakteristik dari item kan. Jadi kata-kata yang paling sering muncul itu dalam satu dokumen loh ya, itu yang paling bisa mengkarakteristikkan dokumen itu masuk akal. Artinya secara intuitif itu bisa diterima. A larger overlap of the user profile and document will naturally be found when the document are longer. Nah, ini masalah berikutnya adalah kalau kita ini menganggap, ini kan kita mengabaikan ini ya, importance, nilai penting dari sebuah word gitu ya di dalam dokumen. Walaupun secara intuitif kan harusnya frekuensi kemunculan kata itu harusnya diperhitungkan gitu ya, tidak dianggap sama gitu ya. Nah, oke. Nah, sehingga kalau seperti itu nanti dokumen yang atomnya paling banyak itu nanti will naturally found, jadi akan lebih
peluangnya lebih besar untuk nanti dilakukan similarity-nya besar. Ya, jadi larger overlap-nya itu akan terjadi. Karena apa ya? Karena dia punya, kalau dokumen yang punya kata-kata lebih banyak itu kan kemungkinan untuk overlap gitu kan lebih besar kan, sehingga itu nanti akan direkomendasikan, kan itu nggak fair sebenarnya. Nah, to solve the permasalahan, jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini ya dengan menggunakan simple boolean approach, maka nanti akan dilakukan apa yang disebut sebagai TF-IDF encoding format. Ya, jadi kita memperhitungkan tidak hanya vektor-vektor ini saja yang diperhitungkan ya, kesamaan berdasarkan vektor-vektor 1, 0-nya, tetapi frekuensi kemunculannya ini yang diperhitungkan. Nah, gitu ya. Ini terkait dengan importance dari sebuah term atau kata. Nah, ini yang disebut sebagai TF-IDF. Kalau Anda sudah ngambil data mining, mungkin nggak asing ya dengan istilah TF-IDF ini ya. Term frequency ini inverse document ini term frekuensi, ini inverse document frekuensi. Term frekuensi itu apa? Term frekuensi itu adalah jumlah kemunculan dari sebuah term. Term itu kata ya dalam dokumen. Oke, paham ya? Jumlah kemunculan kata dalam dokumen. Nah, kemudian ini yang agak beda itu di sini, inverse document frekuensi atau IDF. Seberapa sedikit dokumen itu berisi sebuah term. How few documents contains this term. Typically log ini jadi jumlah dokumen dibagi dengan dokumen dengan kata itu. Sebenarnya inverse dokumen itu gini logikanya. Kenapa ada konsep ini? Sebuah kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen, oke, itu memang mungkin saja itu memang kata yang penting. Tetapi kalau kata itu muncul di banyak dokumen, jadi nggak cuma di satu dokumen ya, tapi dia muncul di banyak dokumen, itu kan berarti malah menjadi sebuah kata yang nggak penting kan? Di mana-mana ada. Artinya di banyak dokumen ada. Contohnya kata ini ya bahasa Indonesia ya. Pada, terutama kata-kata sambung itu hampir di setiap dokumen pasti muncul. Apakah itu kata yang penting? Kata-kata yang bisa mengkarakteristikan dokumen kan enggak. Sehingga di sini dihitung istilahnya adalah inverse document frekuensi. How few documents contain this term. Jadi seberapa sedikit dokumen itu berisi term ini, gitu ya. Ini rumusnya. Pakai log ya. Oke, nanti saya jelaskan kenapa pakai log. Nanti di depan aja, nanti di minggu depan. TF-IDF konsep dapat digunakan untuk membuat sebuah profil dari sebuah dokumen atau objek. Nanti kita akan bahas di pertemuan besok ya. Movie could describe as vector of its text ya. Oke, nanti kita akan bahas ini. Contohnya bagaimana. Cuman ini dasar dulu lah ide dari TF-IDF itu gimana. Nah, TF-IDF ini dapat dikombinasikan dengan rating untuk membangun user profile. Ya, nanti ada contohnya. Dan match again, jadi akan dimatchkan terhadap future documents dengan dokumen-dokumen yang setelahnya. Oke. Some application menggunakan variants of TF-IDF 01 boolean frekuensi. Oke lah. Movie could describe as vector text. Nantilah ini next lecture ya. Ini nanti dengan contoh aja lebih enak. Can become better rating. Tadi sudah ini perasaan. Oh, saya ulang lagi. Ya. Nah, ini kita ke sini aja. Term frequency itu rumusnya adalah frekuensi ini ya. Frekuensi IJ mas others IJ IDF dari I. Jadi term frequency kata I dalam dokumen J itu adalah frekuensi kemunculan ini dibandingkan dengan nilai maksimum dari frekuensi itu. Nah, IDF itu adalah log dari tadi jumlah dokumen seluruhnya dibagi dengan jumlah dokumen yang ada term I-nya. Gitu ya. Dengan TF-IDF IJ itu adalah TF-nya ini tadi hasil ini dikalikan dengan IDF ya, ini dikalikan. Oke, lebih mudah dengan contoh ya. Di sini ada contoh.
Kemudian dokumen B, saya suka belajar reksis. Dokumen C, saya suka baca buku. Nah, term frequention dari saya dan dokumen teks A ini termnya, saya itu termnya, kemudian atau katanya, teks A itu adalah dokumennya. Oke, frekuensi saya di dalam teks A itu adalah 1. Terhadap berapa? Tadi dari rumus ini maksudnya, jadi ini jumlah kata seluruhnya. 1, 2, 3, 4, jadi 1/4 alias 0,25. Ya. Kemudian IDF saya itu adalah jumlah dokumen seluruhnya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3 dibagi dengan jumlah dokumen yang ada kata sayanya. 3 juga. Nah, ini kan berarti kata saya itu muncul di banyak dokumen, dalam ini semua dokumen. Jadi IDF-nya justru malah 0, karena log 3/3. Justru malah tidak penting kan gitu ya. Sehingga TF IDF dari saya, teks saya ini adalah TF dikalikan IDF. Dari saya, kata saya ini ya. 0,25 kali 0, jadi sama dengan 0. Alias ini sebenarnya bukan kata yang penting gitu kalau nilainya kecil seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kata reksis. Reksis, bentar nih kok. Eraser. Pen. Kata reksis. Reksis ini ya di dalam teks B itu adalah 1/4. Oke, 1/4. 1 kan ini dibagi dengan totalnya 1, 2, 3, 4. Nah, IDF-nya berarti itu banyaknya dokumen seluruhnya itu kan 3. Dibagi dengan jumlah dokumen yang ada kata reksis 1. Log 3 kan? Log 3 1, sekian. Jadi TF IDF dari reksis itu adalah 0,25 kali kan 1. Jadi 0,274. Ya, jadi reksis itu nilai pentingnya itu lebih tinggi daripada kata saya gitu ya, walaupun saya sering muncul gitu. Justru malah ya karena muncul di banyak dokumen ya, itu TF-IDF. Ya, ini bagaimana menghitung similarity, kemarin sudah kita bahas pada saat bahas kolaboratif ya, ada cosine similarity sama, ini konsepnya sama ya. Ini dikalikan dengan vektor ini ya, oke lah ini konsepnya sama lah, ini mungkin nggak perlu saya ulang lagi. Cosine similarity. Nah, ini kalau Anda pengen latihan bisa Anda klik ini ya, ada source code-nya di sini. Nah, kalau mau latihan silakan. Nah, buku yang menjadi acuan untuk kuliah ini adalah buku Digma.